Presiden Prabowo Subianto mendapat urutan ketiga sebagai kepala negara yang berpidato di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Pidato Presiden Prabowo pun menuai beragam respons dari dunia internasional. Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Muhammad Reza akan membahasnya dalam segmen spesial Apa Kata Istana. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream. Setelah 10 tahun Indonesia absen di markas besar PBB, pekan lalu Presiden Prabowo menghadiri langsung sidang Majelis Umum ke-80 PBB dan melalui panggung tersebut Presiden Prabowo menyerukan perdamaian dunia, khususnya perdamaian Gaza. Pidato Presiden Prabowo mendapat 8 kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain serta pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meskipun dalam pidatonya, Presiden Prabowo terang-terangan tak sependapat dengan pidato Donald Trump, apalagi terkait masalah Israel-Palestina. Sebenarnya apa yang dilihat negara lain dari pidato Presiden Prabowo tersebut? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. Sepulang dari lawatannya ke sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dalam rangka menghadiri sidang PBB, Presiden Prabowo mengaku banyak kepala negara menghubunginya lantaran terkesan dengan pidatonya di forum PBB. Presiden mengatakan para kepala negara memberikan apresiasi atas sikap Indonesia untuk mencari perdamaian. Beberapa kepala negara nelpon saya, ada yang datang juga ke saya, ya mereka terkesan oleh sikap Indonesia yang benar-benar ingin mencari titik tengah. Kita ingin mencari penyelesaian yang substantif. Saya kira itu. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada etikat baik dari banyak pihak. Usai mendapat pujian dari pidatonya di sidang Majelis Umum PBB, beberapa hari setelahnya publik dihebohkan dengan beredarnya foto Presiden Prabowo yang berjejer dengan Benjamin Netanyahu, Mahmud Abbas, Donald Trump, dan sejumlah pemimpin negara Arab di billboard Tel Aviv, Israel yang mempromosikan Abraham Accords atau Perjanjian Abraham. Apa itu Perjanjian Abraham? Perjanjian ini berisikan serangkaian kesepakatan diplomatik. Salah satu poinnya kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab atau negara dengan populasi Islam, dalam hal ini Indonesia, yang dimediasi oleh Donald Trump. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri pun menegaskan bahwa Indonesia akan mengakui adanya negara Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Berarti hingga saat ini Indonesia belum mengakui eksistensi Israel, ya.
Apakah ini menjadi usaha Israel untuk memperlihatkan dunia bahwa Indonesia tertarik dengan perjanjian Abraham ini, mengingat mata dunia sedang tertuju pada Indonesia usai Presiden Prabowo mendapat 8 kali tepuk tangan di sidang PBB? Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa para pemimpin dunia mengapresiasi pidato Presiden Prabowo lantaran Presiden Prabowo berani menyuarakan apa yang menjadi keresahan dunia, meskipun bertentangan dengan salah satu negara adidaya, Amerika Serikat. Tidak heran kalau Pak Prabowo mendapat tepuk tangan. Karena apa? Mungkin kalau Trump yang bicara, orang udah muak. Ya, dia singgunglah Jerman soal illegal immigrant, dia singgunglah Iran. Nanti kan kita lihat nih sorotan kamera dari UN, pinter juga tuh. Ya, siapa yang disinggung dimunculkan, Cina dimunculkan. Ini yang mengatakan, mengutuk katakanlah Israel melakukan kekejaman, human catastrophe. Dia nggak menyebut Israel, sopan. Sebelumnya pidato Presiden Prabowo sempat disorot oleh 2 media Israel. Media Israel mengutip pidato Presiden Prabowo soal keamanan Israel yang juga harus dilindungi. Ditambah Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan ucapan shalom atau bisa diartikan damai sejahtera dalam bahasa Ibrani. Sayangnya kedua media tersebut tak menyinggung soal aksi kelaparan dan penderitaan warga Gaza selama diinvasi oleh Israel, padahal Prabowo banyak memberikan penekanan dalam pidatonya tersebut. Nampaknya Israel tertarik dengan Indonesia lantaran pidato Presiden yang menyinggung soal hak keamanan bagi Israel. Ditambah pujian dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas pidato Presiden Prabowo. Tapi apakah Israel juga turut menyoroti two-state solution, 2 negara berdaulat hidup berdampingan, yang juga kerap disinggung dan menjadi poin penting dalam pidato Presiden pekan lalu? Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan.